Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk dalam pembahasan videonya, saya sudah menaikkan desain terbaru. Ini saya desain sendiri dengan desain Born to be Legend, dan di sampingnya ada tulisan Kangen Jokowi. Ya, kita tidak bisa memungkiri ya, Pak Jokowi itu sudah membuat kita semua rindu, kangen. Ya, buktinya ketika Pak Jokowi berkunjung ke salah satu masjid yang ada di Solo kemarin, dia benar-benar diserbu oleh massa dan berebut untuk pegang tangannya Pak Jokowi dan mencium tangan Pak Jokowi. Udah terlanjur kangen masa yang ada ya teman-teman ya. Dan di sini tersedia beberapa desain baju, ada warna hitam, ada warna putih, dan ada warna merah. Ini teman-teman ya. Dan kita akan segera bahas videonya. Bentar, aku tampilkan dulu ini ya. Teruntuk Bapak Jokowi, kali ini saya marah sama Bapak. Dengerin sampai habis. Marah kenapa ini, Kak? Kali ini serius, gue marah banget sama Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, video ini saya khususkan untuk Bapak. Semoga terdengar sampai ke telinga Bapak ya. Video ini akan agak panjang, tapi semoga ditonton sampai habis. Saya akan kembali ke kota saya. Jangan-jangan marah karena bikin Pak Joko, bikin dia nangis semalaman ya. Insya Joko Widodo final job. Pak, akun TikTok saya beberapa kali hilang, sampai hilang beneran gitu ya, karena saya membela Bapak dan anak dan menantu Bapak. TikTok sampai ini buzzer, anti pemerintah TikToknya. Bahkan saya sampai dihina-hina oleh stand up komedian besar Indonesia di aplikasi sebelah karena saya membela anak dan mantu Bapak. Pak Jokowi kok bisa sabar sih Pak? Saya yang cuma rakyat biasa aja tuh saya yang tantrum kalau lihat Bapak dia papain sama masyarakat. Foto Bapak diedit, video Bapak diedit, Bapak difitnah, dihina. Kok bisa sih Pak Bapak tetap setia dan baik mengabdi kepada masyarakat? Selama 10 tahun masa jabatan Bapak ya, saya hampir tidak pernah melihat berita atau kabar kalau Bapak itu sakit, entah demam, entah DBD, entah tipes, entah masuk rumah sakit, hampir tidak pernah Pak. Lalu kok bisa sih Pak Bapak memajukan Indonesia ini selama 10 tahun benar-benar menjadi Indonesia yang jauh lebih maju daripada yang terdahulu? Terima kasih untuk Freeport-nya Pak. Terima kasih untuk bandara-bandara dan banyak bendungan baru yang Bapak buat. Terima kasih untuk jalan-jalan tol baru dan jalan nasional baru lainnya. Terima kasih karena Bapak sudah menurunkan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka stunting Pak. Terima kasih untuk MRT, LRT, dan WUS-nya Pak. Mungkin beberapa program-program yang Bapak jalankan itu sudah ada dalam rencana yang sudah lalu ya Pak. Tapi semua rencana-rencana tersebut terrealisasi 10 tahun masa jabatan Bapak. Bapak betul-betul mempergunakan uang negara, uang rakyat dengan sangat baik dan benar Pak. Terima kasih untuk BPJS, BLT, KIS, KIP Pak. Banyak nyawa di luar sana dan pendidikan terselamatkan oleh karena kinerja Bapak. Terima kasih juga untuk listrik di Kalimantan dan di daerah-daerah lainnya. Listrik sudah menyala dengan baik, listrik menyala setiap hari, jalanan sudah bagus, harga sembako yang sudah sama atau hampir sama seperti di kota. 10 tahunmu tidak sia-sia Pak untuk masyarakat yang ada di Kalimantan dan di daerah-daerah lain yang sudah Bapak majukan. Mungkin untuk para pembenci Bapak, mereka akan selalu bilang kalau jalan tol itu mahal, kereta cepat itu mahal, bandara itu tidak semua orang bisa pakai. Tapi mereka lupa Pak, mereka lupa berpikir kalau mereka pun harus usaha bagaimana caranya supaya mereka bisa menikmati fasilitas yang sudah Bapak sediakan untuk negara ini. Bukan hanya Bapak dan negara yang harus berkembang, tapi mereka pun juga harus berkembang. Otak mereka juga harus berkembang. Itu, Pak. Bapak yang mereka selalu hina-hina tukang kayu dan segala macam. Sekarang lihat Pak, tukang kayu tersebut sudah menjadi legenda di bangsa Indonesia ini. Tukang kayu yang berawal dari mengukir kayu, sekarang tukang kayu tersebut mengukir sejarah Indonesia baru Pak. Ya. Sejujurnya udah dari kemarin-kemarin saya membuat konten ini untuk Bapak, tapi rasanya air mata saya belum sanggup untuk saya bendung gitu Pak. Banyak rakyat yang berteriak tentang Bapak, banyak rakyat yang mengeluh tentang Bapak, menghina Bapak, menghujat Bapak. Tapi saya tahu Bapak pasti menyadari kan kalau tidak semua orang itu pasti suka sama Bapak, pasti suka sama diri kita. Tapi terima kasih Pak, hinaan, hujatan, cacian tersebut itu tidak mempengaruhi kinerja Bapak. Justru Bapak lebih menunjukkan kepada masyarakat pengabdian Bapak kepada negara ini. Andai Bapak bisa menjabat 3 periode atau bahkan lebih, saya akan terus tetap memilih Bapak. Sama Kak, setuju. Sama. Bukan 3 periode, seumur hidup pun Pak aku akan pilih Bapak. Bagaimana dengan kalian? Yang setuju tulis di kolom komentar. Bisa ditambah nggak sih pas pampresnya kewalahan? Itu ada pas pampres, ada juga ajudannya Pak Jokowi ya. Tentu saja mungkin protokol-protokol selama Pak Jokowi menjadi presiden tidak bisa diterapkan sekarang karena Pak Jokowi sudah bukan presiden Republik Indonesia lagi, tapi mantan presiden, tapi masih mendapatkan hak-hak sebagai mantan presiden.
Sebegitu dicintainya, Pak. Lihat itu ya. Hai kaum pembenci, lihat ini. Mana kalian bilang nggak ada rakyat yang rindu dengan Pak Jokowi? Coba kalian. Kalian buta hati kalian kalau nggak mengakui hal ini. Lagu ini pas banget buat si Miss Nebeng, sang provokator pemecah belah bangsa. You look like an angel. You look like an angel. Kamu kelihatan seperti malaikat. Walk like an angel. Berjalan seperti malaikat. Talk like an angel. Talk like an angel. Ngomong, bicaranya udah kayak malaikat. Begitu syahdu. But I got wise. You're the devil in disguise. Tapi aku tahu soal kamu iblis yang bilang itu. You devil in the sky kan tadi, aku nggak terlalu dengar ya. Devil in disguise. Ya, kamu iblis yang ada di langit, di awan-awan, di udara, the sky. Aduh, you look like an angel. Mungkin sebelumnya kita melihat seperti itu ya, kelihatan seperti malaikat, ngomongnya seperti malaikat, berjalannya seperti malaikat. Tapi kita sudah mengetahui satu hal. Makan siang di Adem Ayam, Jokowi diserbu karyawan. Nah, saudara Pak Jokowi saya pikir nggak bisa tenang hidupnya kali. Kemanapun ya. Tolong dong. Kapan lagi ya? Dapat foto sama bapak. Otak hebat, hati busuk, berbahaya. Otak hebat, hati busuk. Pak, ini dia Pak, ini dia Pak. Jangan lupa Rocky Gerung juga bang. Pak, ini dia Pak, orang hebat. Siapa yang setuju kalau ini maksud Pak Prabowo? Inilah orangnya, orang-orang yang Setuju. otak hebat, ya pintar membuat keributan. Dinobatkan Bapak Sengkuni sebagai Bapak Politik Identitas Bangsa dan juga Ibu Sengkuniwati Punten Looks sebagai like Menteri an Keributan angel. Manusia dan Hewan. Kita ucapkan terima kasih banyak buat Pak Anies karena jasa Bapak yang harus dikenang sebagai membuat keributan antar umat beragama. Gara-gara tidak mendukung Imam Mahdi untuk menjadi presiden, saya dikatakan kafir oleh pendukung Bapak. Tidak perlu menjadi minoritas untuk dikatakan kafir, tapi cukup berbeda pendapat dengan anak-anak Abah. Kemudian terima kasih buat Nek Nana atas muslihatnya segala macam. Dengan ujaran kebencian, fitnah bersama medianya narasi, beliau sudah berhasil untuk membuat masyarakat kita benci kepada Pak Jokowi. Program beliau yang harus diingat yaitu program peringatan darurat, di mana program ini bisa membuat orang-orang benci kepada Pak Jokowi. Tapi sangat-sangat disayangkan buat Ibu Sempuniwati, program peringatan darurat ini tidak dilanjutkan ke part 2, padahal di depan matanya sudah jelas-jelas politik dinasti. Kita ucapkan lagi terima kasih banyak atas jasa-jasa kalian. Sekarang pergi. Jujur, aku masih Surat kesal sekali terbuka dengan untuk yang Najwa namanya Shihab. Najwa Shihab. Wow. Yang dimana dia mengatakan Pak Jokowi nebeng TNI Angkatan Udara. Menurutku ini benar-benar kelewatan batas. Karena apa? Ini benar-benar merendahkan harga diri dari Pak Jokowi. Yang dimana Pak Jokowi adalah mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Terbaik. Di mana yang katanya Terbaik. Najwa Shihab ini memiliki intelektual yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, tapi kok tidak memiliki akhlak, kok ya? nggak beretika saat Ya. bicara, kok ngomongnya ngasal, yang dimana seharusnya seorang jurnalis itu menjunjung tinggi yang namanya etika. Tapi kok Najwa Shihab nunjukin kebalikannya ya? Ngeri ya kalau hatinya Apakah sudah penuh dengan layak kebencian ya. kita mengatakan nebeng kepada mantan presiden? Tidak. Maka dari itu,
harus belajar arti kata dari menebeng atau nebeng ataupun fasilitas. Ya, kita bahas yang kata nebeng. Nebeng itu adalah bahasa gaul dan artinya itu contohnya kayak numpang. gini. Halo bro, nongkrong nggak di warung kopi situ? Oh iya, aku nggak ada motor nih, boleh nggak jemput aku nebeng ke sana? Ini arti kata nebeng. Atau bisa juga, halo bro, lu biasanya kerja ke barat ya? Besok boleh nggak sih aku nebeng sampai sini aja? Ini nebeng, ya. Sedangkan fasilitas itu beda dengan menebeng. Fasilitas itu diberikan karena apa? Karena penghormatan, karena penghargaan. Dan yang didapat oleh Pak Jokowi pulang ke Solo, naik pesawat angkatan udara dan dikawal nih sama pesawat tempur. Karena ini adalah fasilitas negara yang dimana negara menghormati Pak Jokowi. Ya, dan ini semua karena perintah dari Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi beda nebeng dan fasilitas negara. Pak Jokowi mendapatkan penghormatan terakhir setelah 10 tahun mengabdi untuk Indonesia. Dan bisa-bisanya Najwa Shihab dengan segampang itu ngebacot nebeng TNI AU. Sakit hati boleh, tapi jangan menghilangkan etikamu, Najwa Shihab. Ya, semua sudah diatur oleh Tuhan. Ketika kamu tidak dapat jabatan, ya itu udah jalannya Tuhan. Jadi jangan menyerang secara... Ya, itu blunder sih. Blunder mungkin terbesar bagi Najwa Shihab. Sedangkan kalian bisa melihat postingan Najwa. Ya, kalau nggak percaya, kalau kalian pikir itu mengada-ada ya, bagaimana ini rakyat Indonesia sudah benar-benar geram dengan Najwa Shihab. Coba kalian buka TikTok, yang punya aplikasi TikTok, dan berkunjung ke akun Najwa Shihab, dan kalian lihat postingannya dan baca komentar-komentar di dalamnya seperti apa. Kalian sampai capek mulut kalian komat kamit baca komentar, kalian nggak bakalan dapati satu komentar yang mendukung narasi dalam postingan tersebut. Yang hanya kalian akan dapatkan pasti, ya saya bisa prediksikan kalian akan mendapatkan apa? Najwa nebeng di Indonesia, Sengkuniwati, Sengkuni, ya, Jokowi terbaik, nebeng, duta nebeng Indonesia. Seperti itu, kalian akan dapat komen-komen seperti itu. Percaya sama saya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya. Ya seperti itulah Najwa. Itu adalah surat terbuka dari Abang Fernando kepada Mbak Najwa teman-teman ya. Dan jangan lupa buat kalian semua yang mau pesan ini ya, Kangen Jokowi Born to be Legend. Ada tersedia 3 varian warna kaos ya. Ini adalah putih, merah, dan hitam teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mau melakukan pemesanan, link saya sertakan di sematan komentar video ini. Juga saya akan sertakan juga nomor WhatsApp admin saya. Kalian bisa melakukan pemesanan sana juga. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you. Bye guys.